Saya akan men-share screen ya untuk materi yang saya sampaikan. Nah, namun sebelumnya pertama-tama terima kasih kepada majelis dan juga pendeta GKJ Bogor begitu untuk boleh saya hadir pada malam hari ini di acara PA Pemuda. Saya berterima kasih untuk kebersamaan ini dan juga pada kesempatan malam hari ini mungkin kok ada baiknya kalau sebelum mulai saya memperkenalkan diri dulu ya. Meskipun di sini ada pendeta Geget dan juga saudara Dian begitu ya. Nah, jadi saudara saya pendeta Stefanus Christian Haryono, saya dipanggil Stefanus. Saya di Fakultas Teologi UKDW, saya dosen untuk bidang studi spiritualitas, liturgi, dan seksualitas. Itu adalah 3 bidang studi. Nah, mayor saya adalah spiritualitas. Nah, saya di UKDW ya saat ini baru 17 tahun. Baru 17 tahun. Nah, sebelum saya menjadi pendeta tugas khusus di UKDW, saya menjadi pendeta jemaat di GKMI Pati ya di Jawa Tengah begitu. Nah, kalau Anda belum pernah datang ke Pati, tapi saya yakin Anda pasti pernah mencicipi produk Kota Pati. Yaitu kalau Anda makan kacang Garuda atau kacang 2 kelinci, nah itulah produk dari Kota Pati ya. 2 pabrik kacang yang mengapit kalau Anda masuk ke Kota Pati dari Kota Kudus maupun Anda keluar dari Kota Pati menuju Rembang, maka Anda akan diapit oleh 2 pabrik kacang itu Garuda dan 2 kelinci. Nah, saya secara kependetaan saya berasal dari Gereja Kristen Muria Indonesia, begitu. Tidak tahu ini apakah ada wong Jepara pora begitu ya. Saya berasal dari Jepara begitu. Tepatnya sih di sebuah desa yang namanya Pecangaan ya. Saya berasal dari sebuah desa Pecangaan. Gitu. Nah, saya rasa itu dan mungkin kok secara status begitu orang saya statusnya sama dengan teman-teman pemuda-pemudi begitu ya, statusnya single, cuman bedanya apa kalau anda masih jomblo begitu, nah kalau saya sudah tidak jomblo lagi karena sudah kuncinya sudah ditutup, sudah pintunya sudah ditutup, kuncinya sudah tak buang ke samudra dan tidak tahu dimakan ikan paus yang mana begitu ya atau ikan hiu yang mana begitu. Jadi saudara saya menghayati kehidupan selibat ya, saya tidak menikah, single by choice begitu untuk menghayati panggilan saya sebagai seorang pendeta. Nah, itu saja untuk perkenalan singkat tentang diri saya. Nah, baik saudara, saya ingin mengajak Anda untuk mari iya, mari kita mencoba melihat PowerPoint yang saya siapkan. Jadi ketika saya dihubungi oleh pendeta Geget, saya memang bergumul waktu itu ya, karena temanya kan ini pemuda dan seksualitas. Nah, saudara, memang kemarin saya sempat telepon kepada pendeta Geget untuk ini topik yang mana ya, karena bagi saya sendiri mata kuliah apa yang disebut dengan spiritualitas dan seksualitas. Jadi di Fakultas Teologi itu saya mengajar mata kuliah spiritualitas dan seksualitas. Itu mata kuliah yang seru karena itu diikuti oleh, memang itu mata kuliah S1, tapi banyak mahasiswa S2 maupun S3 yang sit in begitu ya. Bahkan yang dengan kampus Merdeka di semester kemarin mahasiswa dari fakultas yang lain juga ada yang ikut begitu. Nah, itu maka ini topik yang besar begitu ya, karena itu dibahas selama 1 semester. Nah, sementara kita punya keterbatasan untuk 30 menit begitu. Semoga saya bisa menyampaikan 30 menit ya. Nah, maka saya memilih untuk topik kita itu saya mau berfokus kepada apa yang disebut dengan teologi tubuh, sebuah rekonstruksi seksualitas bagi pemuda begitu ya. Nah, saudara, kalau kita bicara soal topik ini, maka tentang apa yang disebut dengan teologi tubuh, sebetulnya ada satu pertanyaan yang mendasar, begitu ya. Jadi kalau kita berbicara soal seksualitas, maka pertanyaan saya adalah mana yang menurut Anda benar atau tepat? I have a body, saya memiliki tubuh, atau I am a body, saya adalah tubuh. Nah,
Saudara, ini ada pertanyaan yang mendasar, yang kelihatannya ringan, tapi nampaknya perlu untuk dipikirkan secara mendalam, begitu ya. Mana yang kira-kira? I have a body atau I am a body? Nah, ini dua hal yang kelihatannya sama tetapi berbeda. Nah, saya tidak akan memberitahukan terlebih dahulu tentang mana jawabannya, tetapi kita selalu ada di dalam dua hal ini. Nah, saudara, kalau kita bicara soal seksualitas, ya, apalagi kita sudah orang-orang dewasa, maka ingat bahwa berbicara soal seksualitas itu adalah berbicara soal, menurut saya seringkali adalah semacam teror. Maka ini gambar yang saya pilih adalah seperti teror, begitu ya. Nah, mengapa? Karena kalau kita berbicara soal seksualitas, apalagi kita ini ada dalam budaya timur, orang Indonesia, seringkali merasa tabu untuk dibicarakan. Bahkan seringkali dipandang bahwa seksualitas itu seolah-olah menyeramkan karena orang bisa kepleset dan sebagainya, atau juga ini sebagai sesuatu kekuatan yang mencelakakan, ya, sehingga misalnya saudara orang selalu mengatakan hati-hati loh, begitu ya, nanti kalau kamu sampai jatuh, nah, kita juga tentunya memang tahu ya, siapapun bisa terjatuh, ya toh, pendeta yang sudah ditanggalkan atau romo yang ditanggalkan jabatan gerejawinya pun karena kesandung masalah seksualitas juga banyak, begitu ya. Nah, atau bahkan kadang-kadang ini adalah musuh yang harus dilawan. Coba ya, masih ada banyak orang yang kemudian seolah-olah kalau misalnya teman-teman ini bekerja begitu di Bogor, lalu kelihatan ada pas mungkin di KRL misalnya begitu ya, ada cewek yang mungkin pakai roknya agak naik ke atas begitu, lalu kemudian Anda melihat pahanya yang putih mulus, lalu waduh, ini Tuhan, ini bahaya ini ampuni Tuhan, mata saya ini begitu. Nah, orang lalu merasa seolah-olah itu harus dilawan begitu ya, dalam artian bahwa wah itu sesuatu yang harus ditutupi. Begitu. Nah, pertanyaan saya, apakah yang harus begitu? Nah, saudara, sebetulnya pandangan-pandangan tentang apa yang dikatakan sex negative worldview, jadi pandangan-pandangan negatif terhadap seksualitas, sesuatu yang tabu, sesuatu yang menakutkan, sesuatu yang menyeramkan, sesuatu yang membahayakan, itu sebetulnya telah ada di dalam kekristenan sejak awal, begitu ya. Bahkan itu sampai dengan hari ini. Nah, saya karena contohnya mana? Saya memberikan contoh ya, ada banyak, tapi salah satu aja yang contoh yang saya mau sampaikan kepada teman-teman. Bagi teman-teman yang cowok ya, teman-teman pemuda, ada yang namanya Bapak Gereja yaitu Jerome. Bapak Gereja Jerome itu beliau pernah mengatakan begini, berbahagialah laki-laki yang meremukkan alat kelaminnya dengan batu. Wow, saya tuh setiap kali mengungkapkan ini tuh saya sebagai laki-laki tuh merasa bulu kuduk itu saya tuh berdiri begitu ya. Bagaimana guys, saya membayangkan ketika saya harus menghancurkan penis saya dengan batu. Tetapi yang menarik adalah justru itu diungkapkan oleh seorang bapak gereja, yaitu namanya Jerome. Nah, tentunya saudara, itu adalah karena ada sebuah latar belakang pemikiran bahwa seks atau seksualitas itu sesuatu yang negatif. Sehingga secara muncullah kemudian pemahaman-pemahaman bahwa roh itu baik, tubuh itu buruk. Kan itu kan yang terjadi. Ya. Seolah-olah kehidupan ini menjadi dikotomis.